Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik hadza kitab syahadatun min Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah membahas tentang keutamaan zuhud, tentang keutamaan menjaga jarak dari dunia, atau dengan kata lain menghilangkan dunia dari hati kita, maka pada bagian berikut muallif musannif ini kemudian menyampaikan sebagai penutup tentang keutamaan dari fakir. Fakir itu sebenarnya orangnya, keutamaan dari fakir dan keutamaan fakir, keutamaan dari melarat dan keutamaan orang-orang melarat. Ini bab paling susah ini. Kita diajarin keutamaannya melarat dan keutamaan jadi orang melarat. Pasti nggak ada yang ngamin nih. Nggak ada yang iya, keutamaan orang miskin. Ini akan bicara tentang keutamaan orang miskin dan keutamaan kemiskinan. Jarang sekali orang yang ngaminin doa ini. Dan ini nanti akan disampaikan oleh musannif, disampaikan oleh pengarang banyak sekali hadis sabda Rasulullah tentang kefakiran dan juga tentang orang fakir itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Khatimatun, ini adalah sebuah penutup, sebuah pungkasan fi fadlil faqri, dalam keutamaan kefakiran atau kemelaratan, wal fuqara'i, dan orang-orang fakir. Akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar, ya masyarul fuqara, ala ubasyirukum, wahai Nabi bersabda, wahai fuqara, wahai kumpulan orang-orang fakir, ala ubasyirukum, maukah kalian aku berikan kabar gembira. Ala ubasyirukum itu artinya, apakah aku tidak memberikan kabar gembira kepada kalian? Maksudnya, maukah aku kabarkan tentang kabar gembira? Inna fuqara al-mu'minina, sesungguhnya orang-orang fakir yang mukmin, orang-orang mukmin yang fakir, yadkhulunal jannata, dia akan masuk surga, qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin, setengah hari sebelumnya, duluan setengah hari. Nisfi yaumin itu berapa? Nisfi yaumin itu khamsimiati amin, yaitu 500 tahun. 500 tahun, saudara. Ada orang kaya, ada orang yang di dunianya ini mukmin, sama-sama mukmin, sama-sama orang muslim, dia Islamnya sama, kampungnya sama juga, cuma yang satu kaya, yang satunya miskin, melarat. Maka yang masuk surga duluan nanti adalah yang miskin. Bedanya setengah hari.
Bedanya setengah hari. Apa tuh? Setengah harinya 500 tahun. Karena wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu ini sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun di hitungan-hitungan dunia. Jadi 500 tahun. Yang lebih dulu masuk adalah orang-orang fakir. Ini Rasulullah memberikan kabar gembira saat Rasulullah kumpul dengan orang-orang fakir. Sini saya kasih tahu, mau nggak? Saya kasih tahu. Orang fakir, orang melarat seperti kalian, ini akan lebih dulu masuk surga setengah hari lebih dulu atau 500 tahun lebih dulu dibanding orang-orang kaya, orang-orang yang di dunianya Allah berikan kelimpahan harta. Ini keutamaan orang fakir. Singkatnya orang fakir di sini pasti akan masuk surga lebih dulu dibanding orang-orang kaya. Fakir yang gimana? Orang fakir yang sabar. Ya itu ya harus ada. Orang fakir yang sabar. Jadi saudara, yang dimaksud dengan fakir di sini adalah orang fakir yang dengan tadi catatnya al-fuqara'il mu'minin. Fuqara'il mu'minin yaitu orang-orang fakir mukmin, artinya yang memang iman. Kalau udah fakir, kafir lagi. Repot tuh. Fakir kafir, ya dunianya belangsak, akhiratnya dijeblosin juga neraka. Naudzubillah. Nah, ini orang mukmin dia melarat. Orang mukmin dia miskin. Nah, tapi kemiskinan ini dengan kemiskinannya dia tetap bisa menjaga hatinya, sabarnya tetap, kemudian ikhlasnya tetap, dan tidak dengki dan hasut kepada orang kaya. Harus yang seperti itu. Tidak dengki dan tidak hasut kepada orang kaya. Kalau dia dengki dan hasut kepada orang kaya, apalagi dengan kemiskinannya, karena ketidaksabarannya dia nggak sabar, akhirnya sampai merugikan orang kaya, ya sama aja. Maksudnya tetap tertunda karena ada hak-hak orang lain yang harus dia bayar nanti di akhirat. Yang dimaksud di sini adalah orang fakir, orang melarat, iman catatannya, orang Islam, dan sabar, nggak ada hasud, nggak ada dengki dalam hatinya kepada orang-orang kaya. Ini cobaan atau ini ujian untuk orang fakir. Kalau dia bisa melewati, maka nanti di akhirat dia akan masuk surga lebih dulu dibanding orang-orang kaya, agnia. Kemudian wa Abu Nuaim an Abi Sa'id. Abu Nuaim al-Isfahani itu yang mengarang Hilyatul Auliya. Dari Abu Nuaim an Abi Sa'id, liyabsyara fuqara'ul mu'minina, hendaklah bergembira fuqara'ul mu'minina, orang-orang fakir mukmin, orang-orang fakirnya orang-orang beriman, bil fauzi, dengan kemenangan atau dengan keberuntungan yaumul qiyamati, di hari kiamat. Qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, bimigdari khamsi mi'ati amin, seukuran 500 tahun. Haula'i fil jannah, mereka orang-orang fakir mukmin itu fil jannati, di surga, yatana'amuna, mereka memperoleh kenikmatan. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang kaya, yuhasabuna, dihisab. Orang-orang fakir udah enak-enak di surga, kemudian orang-orang kaya ini masih ada di mahsyar, masih ada di mahsyar untuk dihisab. Repot auditnya saudara. Semuanya diaudit. Ini pernah dapat duit banyak, sumbangin masjid, dari mana asalnya? Dari ini ya malaikat, dari sini. Bohong nih, kok ada aliran dana yang sini kemana tuh? Udah auditnya lebih KPK itu. Lebih KPK. Lebih-lebihan KPK. Pasti ada catatannya saudara. Sampai nanti catatan malaikat, ini tanggal sekian pernah ngubungin ini juga nih, ngubungin bos nih, minta duit dari mana nih. Ada nomor HP-nya tuh kalau ini bos. Kelihatan. Donatur ya. Walaupun tuh HP udah hancur, tetap ada catatannya. Ini ada catatan, ini pernah telepon, ini pernah minta dana nih. Lah ini yang sini malak nih. Ini kan nyodong pakai proposal tapi malak gitu. Ini malak. Semua catatannya itu orang-orang kaya diaudit, bakal diaudit. Repot dah, pokoknya repot. Orang-orang kaya masih dihisab. Orang kaya yang mukmin nih. Kalau orang kaya yang kafir mah udah masuk neraka aja udah. Tapi orang kaya yang mukmin masih tertunda karena harus diaudit, harus dihisab itu kekayaan-kekayaannya. Dari mana dan dikeluarkan untuk apa? Dia dapat kekayaannya dari mana
dan dia gunakan kekayaan untuk apa? Itu dua itu pertanyaannya untuk orang-orang kaya yang mukmin itu. Setengah hari atau 500 tahun lebih dulu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan atau ada beberapa muskilah. Sebenarnya itu Rasulullah SAW, apa iya Rasulullah masuk surganya itu belakangan memberikan syafaat? Ada pertanyaan yang memang muncul di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan iya Rasulullah ini seperti orang fakir nih, orang melarat duluan nih, udah duluan. Rasulullah masih di padang mahsyar, masih sibuk. Kemudian Rasulullah masih mondar-mandir, masih ngurusin yang di neraka, kasih syafaat. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Nah, dikatakan oleh ulama lain yang seperti ini pendapat yang salah bahwa Rasulullah masuknya belakangan, belum pernah masuk surga atau belum di surga, sementara orang melarat, orang fakir di duluan. Ini hubungannya dengan keutamaan kemelaratan dan orang melarat. Dia masuk duluan, berarti dia duluin Rasulullah dong. Berarti dia ngeduluin yang punya kunci surga. Nah, jawaban yang sahih untuk permasalahan ini, mereka orang-orang melarat, orang-orang fakir, miskin, pokoknya yang punya keutamaan untuk masuk surga lebih dulu. Ini mereka udah ada di surga, tapi ada di pelataran surga. Di pelataran surga, fi afniyatiha. Pendapat ulama itu fi afniyatiha wa dilaliha. Dia ada di pelataran surga dan juga ada di awningnya surga. Jadi belum masuk masih di emperan. Di emperan surga mah enak. Masih di kejogan dia. Kejogan. Masih di pelataran, tapi sudah yatana'amuna, sudah memperoleh kenikmatan-kenikmatan. Nah, beberapa saat setelah itu Rasulullah datang. Nah, mereka di situ menunggu Rasulullah. Tetap Rasulullah yang masuk duluan. Dan Rasulullah yang kemudian mengucapkan salam kepada mereka, mengenali mereka dengan wajah-wajahnya. Nah, setelah Rasulullah sampai ke surga duluan, kemudian menyambut mereka dan mereka masuk sesuai dengan keutamaannya. Yang miskin yang masuk lebih dulu, yang fakir masuk lebih dulu sesuai dengan derajat dan keutamaannya di dunia. Maka selesai itu semua, Rasulullah balik lagi. Tetap yang duluan masuk Rasulullah. Rasulullah balik lagi, kembali lagi kepada masyarakat. Kembali lagi, cari lagi. Itu saking cintanya pada umatnya. Kalau kita udah sampai surga ada AC-nya, mau balik lagi nggak tuh? Udah sampai hotel, suruh balik lagi ke parkiran, ada ketinggalan gimana kira-kira? Kepala rombongan yang ngurusin ada sendalnya jamaah yang ketinggalan. Nah, Rasulullah balik lagi dan akan memberikan syafaat sesuai dengan cinta yang Allah tanamkan, cinta yang Allah berikan di hati Rasulullah untuk umatnya. Artinya itu Allah yang nanti akan memunculkan rasa cinta dan rasa sayang dalam hati Rasulullah kepada kita. Seberapa banyak kita nyebut Allah, seberapa banyak kita ingat Allah, atau cuma syahadat waktu nikah doang segitu ya, maka derajatnya akan semakin jauh atau akan semakin lama bertahun-tahun. Tapi kalau sering nyebut ya sehari 5 kali kita ingat Allah, tapi masih mampir juga neraka, nah insya Allah itu Allah berikan, Allah tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada kita. Dan Rasulullah kenal dengan tanda-tanda kita. Antara lain gurrah muhajjalin, yaitu ada cahaya di sini, ada cahaya di muka, kemudian ada cahaya di sini, di atas sikut, ada cahaya juga di atas mata kaki, di betis dah kira-kira. Itu tanda jamaah mujahidin bekas wudu. Amin. Ada bekas wudunya kelihatan kayak gelang. Wah, ini sering wudu nih, atau pernah wudu nih. Ini pernah wudu oleh Rasulullah, kemudian diangkat. Memang pergi haji ya dikasih ginian dan gelang gitu ya. Iya, itu satu doang. Dikasih gelang. Ini 4-4-nya ditambah di muka juga ada cahayanya.
kelihatan oleh Rasulullah dan Rasulullah akan makan. Jadi ulama kemudian menjelaskan tentang hadis ini, hadis bahwa beberapa kelompok ini masuk surga duluan, ini tetap yang duluin Rasulullah tetap. Rasulullah tetap lebih dulu. Nah kemudian Rasulullah setelah menyambut mereka kembali lagi karena Rasulullah cinta kepada umatnya dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa Abu Nuaim wa Muslimun, dan dari Imam Muslim an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, ittolaktu fil jannati, aku nengok ke surga, aku menengok ke surga, faraitu aktsara ahliha, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga al-fuqara adalah orang-orang fakir. Wa tolaktu finnar, dan aku nengok ke neraka, aku menengok ke neraka, faraitu aktsara ahliha, maka aku melihat kebanyakan penghuni neraka an-nisaa adalah orang-orang perempuan. Nggak ada perempuan sih yang ngaji, jelasin aja udah dah. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah nengok ke surga. Kalau seperti ini hadirin, kalau Rasulullah nengok, melihat, itu benar-benar melihat langsung, benar-benar melihat langsung. Dan ilmu Allah, pengetahuan Allah itu tidak pengetahuan seperti pengetahuan makhluk, yang artinya ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Enggak. Jadi satu, dan Allah tahu. Nah yang seperti ini dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah. Allah singkap dan Rasulullah bisa melihat. Aku tengok ke surga, kok kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang melarat, orang-orang miskin, fakir. Begitu aku tengok ke neraka, kok kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Ini sebenarnya lagi bahas orang melarat, apa jadi ke perempuan ini? Emang hadisnya begitu ya saudara. Keutamaan orang fakir, orang miskin, ini memang kebanyakan orang fakir dan miskin, kebanyakan ahli surga itu adalah orang yang dulunya di dunia fakir, dulunya di dunia miskin. Maha suci Allah yang meringankan hamba-hambanya di dunia, yang di dunianya hidupnya sudah susah, maka nanti di akhiratnya pasti akan Allah berikan nikmat seukuran dengan kesulitannya. Semakin sulit dia di dunia, maka semakin tinggi juga derajatnya nanti di surga. Itu imbalannya. Nah sedangkan orang-orang yang kaya, ya orang-orang yang kaya kebanyakan di neraka. Tentunya orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang kaya yang kafir, orang kaya yang ingkar kepada ajaran Allah, ingkar kepada ajaran Rasulullah SAW. Kebanyakan penghuni surga itu memang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang fakir dan orang miskin ini adalah orang yang sabar dengan kemiskinannya, tabah, dan tidak ada hasud, tidak ada dengki kepada kekayaan orang lain. Nah kemudian hadirin, kalau dilihat memang di dunia ini orang fakir miskin, orang fakir muslim, maksud saya orang fakir muslim, dia punya iman, dia orang Islam. Kebanyakan kan yang orang miskin orang Islam ya, dibanding orang yang kafir. Nah orang kafir ini kaya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Andai dunia ini sangat berharga di sisi Allah, pasti orang-orang kafir gak bakal kasih minum. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya Allah kasih minum, Allah kasih makan, bahkan Allah kasih kaya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang enggak ada harganya di sisi Allah. Tidak lebih mulia dibanding sayap laler, kalau dalam bahasanya hadis itu. Saking emprehnya, saking dia hina dan rendahnya dunia, maka oleh Allah diobral aja, diobral, dibuang-buangin atau dikasih-kasihin ke orang-orang yang gak iman pun Allah kasih. Karena memang gak ada harganya dunia ini. Tapi nanti akhirat itu sangat berharga. Akhirat hanya akan Allah berikan kepada orang yang punya iman. Itu bisa jadi bahan perenungan kita. Kenapa orang-orang kaya, orang-orang kafir malah justru banyak yang kaya, orang muslim justru banyak yang miskin?
Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang di sisi Allah itu sangat hina. Maka yang oleh Allah dibagi-bagi gitu aja. Oleh Allah disebar begitu aja. Orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang tidak percaya pada Allah, tetap ini Allah berikan dunia, karena memang dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karenanya orang yang sudah upayanya, usahanya, kita yang usahanya udah serius dagang tapi belum ada hasilnya, udah serius berusaha mana aja tapi masih segitu-gitu aja, pas mulu boro-boro buat umroh, buat ini aja, bersedekah aja susah, sabar dan ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah. Kesabaran dan ridho ini nanti yang akan membuat kita mudah jalannya untuk masuk surga. Amin. Kesabaran ini inilah kesabaran yang nanti akan mendatangkan keutamaan tadi, keutamaan dari orang-orang fakir, orang-orang miskin yang didahulukan masuk surga. Nah kemudian Rasulullah nengok ke neraka. Kok kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Memang ada takwil di antara sebagian ulama, ada yang menjelaskan hadis ini. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Karena kufrul ashir atau kufrul ashir. Jadi kufur itu artinya nutup, Pak. Orang kafir itu kan artinya orang yang nutup hatinya, nutup hati dari kebenaran. Dinasihatin apa aja nggak mau, ditutup. Kadang-kadang petani itu disebut sebagai kafir, yaitu orang yang nutupin benih atau nutupin biji. Kan kalau mau ditanam ditutupin tuh biji, makanya disebut dengan kafir. Kafir itu artinya orang yang nutup. Kufranul ashir ini orang yang nutup keluarga, artinya nutup keluarga, nutup kebaikan keluarga, terutama nutup kebaikan pasangannya. Nah itu kebanyakan terjadi pada perempuan. Gak pernah baru sekali kagak dianterin ke pasar, tapi bilangnya laki-laki kagak pernah mau jadi suami, gue minta sekali aja kagak pernah dianterin dari dulu, susah banget minta. Padahal baru hari itu doang baru hari itu doang dia gak bisa nganterin, tapi dia ngomongnya kemana-mana, ngomongnya aduh lagi masa aja ngomongnya gue minta sekali dong, emang nggak tahu diuntung udah dimasakin, kagak pernah nganterin ke pasar, padahal dulu dianterin. Itu namanya kufrul ashir, dia ditutup yang dulu yang baik-baik itu ditutup sama dia. Nah ini banyak terjadi di perempuan memang, walaupun ada juga laki-laki yang begitu. Ada nggak kira-kira laki-laki? Ada juga. Tapi kebanyakan yang cemeh begitu kan perempuan ya. Iya. Baru 2 hari nggak dikasih belanja, yang namanya lagi ini yang namanya proyeknya lagi gagal, terus 2 hari nggak kasih belanja. Jangan minta makan, kagak pernah ngasih belanja. Lah kagak pernah ngasih belanja katanya, padahal baru 2 hari kagak pernah ngasih belanja, pakai minta sarapan segala, padahal baru 2 hari. Nah namanya ini kufrul ashir. Memang ini sebagian ulama mentakwilkan hadis ini, memang kebanyakan perempuan itu, kebanyakan kufrul ashir maksudnya, kebanyakan mengingkari atau menutup kebaikan suami, itu kebanyakan terjadi pada perempuan. Namun ada satu hadis juga yang buat perbandingan hadis ini, bahwa Rasulullah mengatakan kebanyakan penghuni surga itu ya perempuan. Nah bagaimana mendamaikan hadis ini? Ada hadis juga yang menyatakan hadis Abu Hurairah. Kalau ini kan Ibnu Asakir dari siapa nih? Oh, kalau di sini dari Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan kebanyakan penghuni neraka ya perempuan. Tapi ada satu hadis lagi, hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah mengatakan kebanyakan penghuni surga ya perempuan. Nah, bagaimana mendamaikan antara hadis ini atau mensinkronkan hadis ini? Pertama, betul di awal yang masuk neraka paling banyak perempuan. Tetapi karena ada imannya, itu kan perempuan beriman, ya istrinya Ustaz juga kadang-kadang begitu. Iya. Istrinya Kiai juga kadang-kadang begitu. Ya, dia nggak pernah ngasih belanja. Namanya Kiai kan dari
Iya kan namanya. Dan kalau parahnya manggil bukan ustadz aja. Ya, di rumah mas nggak pernah dipanggil ustadz saya juga. Meskipun istri ustadz, istri kiai pasti ada yang begitu, pasti begitu juga sifatnya. Nah, artinya itu adalah perempuan-perempuan atau istri-istri dari orang muslim. Ada imannya nggak atau orang itu? Ada imannya. Emang pertama-tama yang masuk duluan perempuan ini karena kufur asyir. Tapi kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah karena memang orang Islam. Nah, setelah banyak berbondong-bondong masuk neraka duluan, tapi kemudian Allah berikan hak pada Rasulullah untuk memberikan syafaat, diberikan syafaat oleh Rasulullah karena memang orang beriman semua perempuan ini masuklah surga. Nah, setelah itu, setelah diberikan syafaat, maka penghuni surga kebanyakan adalah perempuan. Perempuan juga. Ya soalnya kan 1 banding berapa sekarang? 5 dari saya kecil masih 5 aja. Ya. Seakan katanya kalau kiamat 1 banding 50 ya. Kalau mau nambah dah sekarang nggak ada, udah nggak ada tuh undang-undang nomor 1 nggak ada. Awalnya memang yang masuk neraka duluan itu perempuan dan paling banyak tuh perempuan. Tapi kemudian untuk perempuan beriman ini diberikan syafaat oleh Rasulullah masuk surga juga. Nah, Rasulullah menengok ini melihat ternyata ada riwayat lain juga menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah perempuan juga. Ini supaya kita tidak tidak berat sebelah. Jadi jangan terlalu menjauhin perempuan. Kan ngurusin kita dia. Kitab itu yang menunjukkan perempuan tuh kudu dulujen. Tuh dulujen tuh. Ya perempuan yang begitu maksudnya dibaca. Kesian bini bapaknya mati nggak boleh keluar. Kalau kalau suami kagak ngizinin pokoknya nggak boleh keluar karena itu berarti durhaka pada suami. Ya jangan begitu juga. Ya, ini perlu perempuan perlu dihargai juga. Wa Ibnu Asakir inna atwalakum fid dunya hazanan atwalukum fi farahan fil akhirati. Dan dari Ibnu Asakir bahwasannya Rasulullah bersabda inna atwalakum fid dunya, sesungguhnya orang yang paling lama di dunia apanya hazanan sedihnya, atwalukum farahan maka paling panjang atau paling lama bahagianya fil akhirati di akhirat. Wa inna aktsarakum syab'an dan sungguhnya yang paling banyak dari kalian laparnya di dunia maka aktarukum syab'an kenyangnya di dunia maka itu aktarukum adalah paling banyak kalian ju'an laparnya fil akhirati di akhirat. Ya, artinya kalau belum penentuan di surga atau neraka, di padang mahsyar ketika dibangkitkan kemudian ngantri di padang mahsyar, orang yang di dunianya itu banyak sedihnya, maka di padang mahsyar sedihnya dikit. Orang yang di dunianya itu sedihnya lama banget, orang yang di dunia itu sedihnya lama bertahun-tahun, maka kebahagiaannya nanti di akhirat, maksudnya di padang mahsyar itu juga akan lama. Jadi kalau di dunia sedihnya banyak, maka di padang mahsyar itu bahagianya akan banyak. Nah, begitu juga orang yang di dunianya sering banget atau kebanyakan sering kenyang, maka nanti di padang mahsyar itu laparnya juga sering atau panjang laparnya. Yang panjang kenyangnya di dunia, lama kenyangnya di dunia, maka nanti di akhirat lama juga kenyangnya. Nah, adapun ketika sudah ditentukan di surga atau di neraka, ya sudah. Kalau di neraka ya menunggu syafaat Rasulullah orang Islam. Nah, kalau di surga maka sama semuanya. Kalau di surga itu sudah mendapatkan kenikmatan, ya semuanya bahagia, semuanya juga kenyang itu kalau di surga. Wa huwa wa Abu Nu'aim an Abi Hurairah inna minad dunubi dunuban la yakfaruha as-salatu la yukaffiruha as-salatu wal siyam wal hajju wal umratu wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin amal malaikatul muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin.
alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang yang bermaaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.